Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, berkat nikmat hidayah dan petunjuknya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama menambah bekal akhirat kita dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah dan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mempelajari syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita lakukan ini semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tidak lupa untuk selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Kemudian tentunya yang sama-sama kita hormati para habaib, para kiai, para asatid, wabil khusus guru kita bersama yang tadi baru saja memberikan nasihatnya kepada kita tentang kemuliaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib As-Sayyid Ad-Da'ilallah Habib Umar Ibn Ahmad Al-Hamid. Semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada beliau dan insya Allah terus hidupnya bisa memberikan manfaat kepada kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada Al-Habib Agil bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Ali bin Ahmad As-Segaf, Al-Habib Ahmad bin Abdullah Segaf, Al-Habib Muhammad bin Ja'far Segaf, Al-Habib Fahmi bin Fauzi Yahya, Al-Habib Fuad bin Yahya, dan juga Al-Habib Hamid bin Abdurrahman Ba'bud, dan juga para habaib yang lainnya. Semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada segenap panitia atau pengurus dari majelis taklim yang sehingga pada malam hari ini berjalan lancar dan semoga apa yang mereka keluarkan dari waktu, tenaga, materi semuanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di surat Al-Furqan yang pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas di ayat yang ke-63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kemudian pada kesempatan kali ini kita ambil ayat yang ke-64. Kita lanjutkan kembali di ayat yang ke-64 dari surat Al-Furqan. Allah katakan di situ, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ini adalah ayat yang ke-64 dari surat Al-Furqan. Walladzina yabituna, dan orang-orang yang yabitun. Yabitun ini dari kata-kata bata yabitu. Mungkin bahasa kita kalau waktu orang itu nginep. Mungkin kalau ada orang di dalam bahasa Arab kita lagi mabit. Mungkin mabit kalau kita belajar tentang haji, ada orang namanya mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, artinya nginep di Mina, nginep di Muzdalifah. Yabitun adalah orang-orang yang kalau datang waktu malam hari, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Sifat hamba Allah selain dia berbicaranya tidak sombong, hidupnya penuh dengan kerendahan hati. Yang kedua, dia selalu yaitu di waktu malam harinya banyak melakukan sujud wa qiyamah, banyak sujud, banyak berdiri. Maksud para ulama menjelaskan ayat ini maksudnya ciri-ciri hamba Allah yang bakal dapat beruntung dunia wal akhirah, mereka suka menghidupkan malam harinya dengan banyak sujud dan qiyam, artinya banyak mendirikan sholat malam.
Jadi orang yang menjadi hamba Allah yang bakal beruntung orang yang begadang. Begadangnya bukan nonton apa? Kemarin siapa yang menang? Berarti nonton juga pada ini. Gak apa-apa nonton, yang penting subuhnya kagak. Apalagi syukur-syukur bisa qiyamul. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sifat hambanya Allah yang ketiga di ayat ke-64 dari surat Al-Furqan ini adalah orang yang kalau malam banyak bangun malam. Kata para ulama maksudnya adalah tahajud. Kira-kira di sini udah biasa tahajud apa belum nih? Belum. Kalau yang ini sih belum, gak apa-apa nih. Kalau yang kita berdoa terus nih biar istiqomah qiyamul lail, amin. Walaupun cuma dua rakaat. Coba kita lihat sekarang bagaimana malamnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kehidupan Rasulullah di malam hari. Mungkin kalau terlalu waktunya nggak cukup, pengen ngebahas semalam bersama Rasulullah, satu malam bersama Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya kita tidak detilkan. Kalau detilkan cukup panjang. Satu malam bersama Rasulullah. Bagaimana sih Rasulullah kalau malam hari? Yang pertama, Rasulullah SAW biasanya hidupnya ba'da sholatul isya, Rasulullah nggak lama, biasanya langsung pulang, dia tidur. Ini kalau kehidupan kita kayaknya susah nih. Habis isya apa? Langsung tidur. Orang kadang-kadang kalau kerja 8:30 baru nyampe ke rumah, gimana mau tidur habis isya? Ini kalau Rasulullah habis isya langsung tidur. Kenapa? Karena memang tahu nanti. Kenapa kalau Rasulullah gampang? Saya kalau tidur habis isya kagak bisa tidur. Iya, karena di paginya udah banyak tidur katanya. Ini kalau Nabi lihat, dia habis sholat isya dia pulang. Biasanya Rasulullah. Tentunya habis sholat isya berjamaah, dia jadi imam tentunya. Setelah sholat zikir selesai, kemudian dia mendirikan ba'diyah isya. Ba'diyah isya ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, jangan sampai ditinggalkan. Kalau memang sempat di musola, di masjid, silahkan. Nggak sempat pulang ke rumah, ba'diyah dulu. Rasulullah SAW ba'diyah. Setelah ba'diyah Rasulullah langsung tidur. Rasulullah SAW nggak makan kalau malam. Rasulullah nggak pernah makan malam. Rasulullah sekali-sekali kecuali diundang. Kalau di rumah sendiri Rasulullah jarang makan malam. Kebanyakan makannya itu sebelum waktu maghrib. Sebelum waktu maghrib dia makan. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalau memang sudah siap ada makanan malam kita diundang, datang waktu isya, kata Rasulullah, idza qaddamal asya 'alal isya faqaddimul asya. Ini hadis Sahih Bukhari. Kalau disiapkan makan malam dan waktu isya sudah datang, nih isya udah datang, waktu sholat, makan malam udah siap, faqaddimul asya, makan malam dulu baru sholat katanya. Karena memang selalu Rasulullah nggak pernah habis makan langsung apa? Kita habis makan kenyang blok tidur, makan tuh akhirnya banyak macam penyakit apaan tuh. Wah, anak kecil tahu diabetes katanya. Rasulullah SAW paling sedikit kalau habis makan sholat dulu Rasulullah, sebelum tidur dia sholat. Makanya Rasulullah biasanya makan kemudian dia sholat tidur. Kalaupun dia diundang, suka ada diundang oleh sahabat makan, dia makan malam, habis itu dia nggak tidur, tapi dia sholat 2 rakaat dulu, baru dia tidur. Itulah Rasulullah SAW. Intinya habis isya Rasulullah biasanya tidur. Ustaz, saya kalau sekarang tidur mulu habis isya kagak ngaji-ngaji, nah pengajian malam terus sekarang. Di sini ngajinya malam, di sono malam. Nah ini tentunya kata para ulama bukan tercela. Kenapa? Karena memang kita nggak tidur habis isya langsung agak malam karena ada majelis ilmu. Diperbolehkan kata para ulama. Dan ini tentunya amalan yang luar biasa. Kalau sampai kita dipilih, Ustaz, saya kalau habis isya tidur langsung bisa bangun tahajud. Jam 2:30, jam 3 saya bangun. Tapi akhirnya nggak pernah hadir di pengajian. Di dekat rumah ada pengajian, di dekat nggak pernah hadir. Kata ulama, ngaji dulu kecuali udah pinter. Nah kita belum ngerti, banyak yang nggak ngerti, banyak yang wajib kita belum paham, maka ngaji lebih afdol. Karena memang sholat tahajud itu sunnah, ngaji itu hukumnya wajib. Kita harus mengedepankan wajib daripada sunnah. Insya Allah dengan ilmu yang ada nanti kita bisa praktekan dan sunnah kita lebih sempurna dengan ilmu. Nah intinya Rasulullah bisa tidur. Rasulullah tidurnya bagaimana? Yang pertama, biasanya Rasulullah tidur tidak tidur kecuali dalam keadaan berwudu. Rasulullah tidur tidak pernah kecuali dalam keadaan berwudu. Jadi Rasulullah tidur, sebelum ditidur wudu dulu. Setelah tidur, setelah berwudu
dia sholat 2 rakaat Rasulullah SAW. Ustaz, sholatnya apaan? Sholatnya mutlak 2 rakaat. Kalau bahasa niatnya, usalli sunnah rakaatain lillahi ta'ala. Yang ngantuk tidur, nggak usah tidur. Nah, ini intinya. Di dalam ajaran Rasul kita asal tahu dulu, walaupun pengamalannya Ustaz ini ngamalannya berat, nggak apa-apa, yang penting tahu dulu, nanti kapan waktu kita bisa kita laksanakan. Kebiasaan Nabi di malam hari. Pertama, dia sebelum mau tidur dia wudhu dulu. Setelah wudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat ringan, sholat ringan. Yaitu kalau ringan yang baca ini kuliah dan kulhu. Setelah itu Rasulullah tidur. Tidurnya Rasulullah SAW, kebanyakan Rasulullah tidurnya dengan menggunakan nih, tangan kanannya dijadiin tatakannya begini nih. Tidurnya begini. Siapa yang jadiin praktek ya? Tong sini maju, bisa? Saya sini. Ini tidurnya Nabi, siapa yang berani? Ini kita kasih tahu. Contoh sini. Nah, ini pintar nih. Nih, ada sini dulu, naik. Bisa nggak? Wah, kalau cepat kayak begini. Cara tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Miring begini sebelah kanan. Sebelah sini. Nah, terus ya tidur. Nah, ini begini bakal nggak ada ini. Tangannya begini, nih. Begini bisa nggak nih? Apa ini? Kepalanya naik. Nah, ini begini nih Rasulullah tidurnya. Sunnahnya kayak begini. Ininya kenekuk ya ke atas ini. Nah, ini begini nih. Ini jadi tatakan ininya. Ini tidurnya Rasul. Udah. Taruh dia tidur lagi tuh. Nah, ini tidurnya Rasulullah SAW biasanya ini. Dia taruh ini jadi begini. Dan boleh coba ibu, bapak kalau tidur begini cepet bangunnya. Dan Rasulullah memakruhkan dan tidak suka kalau orang tidurnya begini. Apa itu namanya? Tengkurap. Rasulullah pernah lihat ada sahabat tengkurap tidurnya, bangunin pakai kaki dia. Bangun. Begitu itu pakai kakinya Nabi dibangunin. Ini menunjukkan Rasulullah nggak suka orang tidur tengkurap. Kalau begini Ustaz, nggak apa-apa, cuman nggak dapat sunnah. Nggak dapat sunnah. Cuman kalau begini dapat sunnahnya. Jadi, dan subhanallah, itu tidurnya Rasulullah SAW. Nanti kita akan bahas pembahasan khusus tentang bagaimana itu hikmahnya apaan. Banyak sekali hikmah tidur begini. Di antaranya kata para ulama, menguatkan hafalan, nggak gampang lupa nih tidur begini. Yang kedua, menguatkan jantung. Ya Allah, banyak sekali. Yang ketiga, bikin orang awet, nggak gampang pikun. Ini bukan berarti yang pikun langsung tidurnya tengkurap dulu, biasa enggak. Dalam segi kedokterannya luar biasa. Ini Rasulullah tidurnya begini. Kita tidak berpanjang lebar. Setelah wudhu, Rasulullah salat 2 rakaat, biasa baca kuliah dan kulhu. Kemudian Rasulullah langsung tidur dengan menghadap ke kiblat. Rasulullah SAW tidurnya begini menghadap ke kiblat. Kalau dilihat dari bentuknya seperti tulisan Muhammad, mim hak begitu tuh. Kalau dibilang bentuknya seperti tulisan Muhammad, tulisannya bentuknya kalau dilihat dari atas itu bentuknya seperti itu. Tidurnya Rasulullah SAW. Tidur Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian tertidur lalu kalian bermimpi buruk dan terbangun, langsung baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan meludah ke kiri. Tapi jangan kotor kasur kamar kita, enggak, maksudnya meludah itu gitu tuh, apa itu namanya tuh, bukan bersih, gitu doang tuh, basa-basi doang, tapi sunnah. A'udzubillahi minasy. Insya Allah kalau kita mimpi serem, mimpi takut yang mengerikan, kita begitu nggak terjadi pada diri kita. Tetapi kalau kita mimpi baik, alhamdulillah, nanti waktu pagi disunahkan untuk bercerita kalau mimpi baik kepada orang-orang yang baik. Mimpinya diceritain kepada orang yang baik, tapi mimpi buruk jangan diceritain kepada orang-orang. Diem aja kalau mimpi buruk, jangan diceritain.
nggak boleh menceritakan mimpi buruk. Tapi kalau kita dengar ada orang menceritakan mimpi buruk kepada kita, kita bilang khair insyaallah. Itu tafsirnya, jangan ditafsirin. Mimpi buruk khair insyaallah. Jadi Ustaz, saya semalam mimpi kenapa ketiban genteng. Hati-hati tuh, biasanya mimpi begitu kena tuh, bener tuh orang jadi ketakutan, lama-lama ketiban genteng beneran tuh orang. Kenapa? Karena kita omongin dia percaya, dia ketakutan. Akhirnya karena dia percaya bisa kena. Makanya jangan saya ketiban genteng, khair insyaallah baik, nggak ada apa-apa. Udah cukup begitu. Khairun insya Allah. Itu kalau ada orang mimpi buruk cerita sama kita. Tapi kalau mimpi baik, jadi insya Allah kita doain biar terjadi tuh. Dia mimpi dapat duit, dia mimpi dapat apa lagi? Buat mobil, cerita, insya Allah jadi kejadian. Dia aminin, amin. Itu jadi doa untuk dia. Inilah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentunya Rasulullah SAW kalau mimpinya hak, mimpinya Nabi itu pasti benar. Karena mimpinya Nabi semuanya hak, mimpi Nabi semua wahyu dari Allah. Sepertiga malam Rasulullah SAW bangun. Inilah sifatnya Rasul. Kebiasaan Rasulullah sepertiga malam dia bangun. Sepertiga malam kalau hari gini nih, kalau subuh jam 5 kurang seperempat, kira-kira jam berapa ya sepertiga malam? Jam setengah tigaan kali ya. Jam 3 udah masuk deh tuh. Ustaz, sepertiga malam berat. Ya udah, sebisanya kita, yang penting diusahakan kata para ulama, kalau ngikut Nabi sebelum subuh bangun, paling sedikit bisa sholat dua rakaat. Rasulullah bangun sepertiga malam. Kalau bangun Rasulullah ngapain? Rasulullah duduk dulu di tempat tidurnya. Tidak langsung bangun langsung jalan ke kamar mandi, enggak sunnah. Sunnahnya duduk dulu Rasulullah SAW. Biasanya kadang-kadang membaca 10 ayat dari surat Al Imran. Membaca 10 ayat dari surat Al Imran. Kadang-kadang Rasulullah diam. Dan ternyata dalam ilmu kesehatan pun begitu. Kita nggak boleh habis bangun tidur langsung jalan. Tidur diam dulu. Bangun tuh subuh kayak apakah habis bangun subuh, duduk dulu di tempat tidur, diam dulu. Kenapa? Kalau kita langsung jalan, kita masih terbayang-bayang atau masih belum full. Apa kata orang sekarang, rohnya belum balik full itu. Masih goyang-goyang, akhir kejedot, jatuh ke kamar mandi karena baru bangun langsung lompat. Coba rasain kalau kita bangun kaget lompat langsung jalan, pasti akan terjadi sesuatu yang gak enak. Makanya bagaimana? Duduk, jangan langsung bangun dulu. Begitulah Rasulullah SAW duduk di tempat tidurnya, diam dulu Rasulullah SAW. Kadang membaca 10 ayat. 10 ayat, berarti kalau baca 10 ayat, baca tartil, segitulah Rasulullah diam dulu. Jadi tidak langsung bangkit, tidak langsung jalan. Rasulullah duduk, diam sebentar, sekedar membaca 10 ayat daripada surat Al Imran. Ada yang mengatakan di akhir surat Al Imran, ada yang mengatakan 10 ayat pertama dari surat Al Imran. Intinya kalau kita baca 10 ayat, segitulah kira-kira berhentinya. Rasulullah berhenti dulu diam di tempat tidurnya. Setelah mulai seger lagi, balik lagi semuanya. Karena kalau orang baru tidur bangun itu biasanya ininya belum konsen. Kalau berjalan dikhawatirkan nanti kepentok, jatuh, gampang. Kadang-kadang kita kalau kaget, pintu kamar mandi nggak taunya keluar, salah pintu kamar. Berapa banyak kita salah jalan ternyata karena memang baru bangun lompat, nggak boleh. Duduk dulu. Berapa banyak orang kena musibah karena habis bangun langsung jalan. Bangun, diam dulu. Rasulullah SAW duduk di tempat tidurnya, biasanya membaca 10 ayat dari surat Al Imran. Setelah selesai, baru Rasulullah bangun, bergerak langsung ke kamar mandi, dan Rasulullah SAW langsung berwudu. Dan sebelum wudu Rasulullah bersiwak. Rasulullah bersiwak. Setiap bangun malam Rasulullah bersiwak. Kalau kita mungkin nggak ada siwak, pakai apa? Sikat gigi. Kenapa? Karena kata Rasul, ini aku sedang menghadap Allah. Malaikat saja terganggu kalau kita mulutnya bau, apalagi Allah Subhanahu. Karena di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang makan bawang di zaman dulu, karena bawang termasuk makanan yang bau. Kalau dimakan dulu bawang tuh bukannya dipotong makannya, bawang sini dikerau, krok, mantap itu. Itu siapa yang makan bawang, wala taqrabanna musallana, jangan sekali-kali dia dekat musolah kami, jangan dekat-dekat ke musolah kami. Kenapa? Fa innal malaikata tata'azza, karena malaikat merasa terganggu dengan bau mulutnya. Oleh karena itu, kalau makan yang sesuatu yang bau, sebelum ke masjid sikat gigi dulu. Makan apa selain bawang? Kalau di sini makan apaan, Bu?
kompak, jeng, habis jengkol apa lagi? Terus, udah sekitar itu aja dah. Kalau duren mau nggak? Bau juga? Bukan mau, saya ngawarin mau. Bau apa enggak? Kumur-kumur. Karena malaikat merasa terganggu dengan bau orang yang mulutnya bau, maka disuruh bersihin. Nabi Muhammad setiap bangun malam yasu, makanya kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Kalau nggak bikin sulit kepada umatku, setiap mau wudu aku suruh pakai siwak. Berarti malam hari kalau kita mau tahajud sikat gigi. Setelah sikat gigi berwudu. Setelah berwudu Rasulullah SAW langsung sholat. Sholatnya yang pertama 2 rakaat. 2 rakaat pertama Rasulullah mendirikan dengan sholat yang ringan. Allahu Akbar. Setelah Fatihah membaca qul ya ayyuhal kafirun. Ruku, sujud, bangun lagi, Al-Fatihah, qul huwallahu ahad. Assalamualaikum. Baru naik lagi Rasulullah di rakaat yang kedua atau setelah sholat yang pertama tadi ringan, qul ya qul hu. Jadi kalau kita mau sholat tahajud, yang pertama qul ya qul hu. Setelah salam nambah lagi 4 rakaat. Nah, rakaat yang selanjutnya baru disunahkan panjang. Kalau Rasulullah sih, kalau kita ngikutin Nabi sih kayak ini kagak mampu lah. Nabi kata Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili hatta tatafattara qadamah. Kata Aisyah, Rasulullah dulu sholat malam kakinya sampai lecet. Sampai aku katakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah lima sonata hadza. Ya Rasul, kenapa engkau lakukan ini? Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dosamu yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni. Kok sampai sholat begini? Udah diampuni tapi sholat sampai kayak begini, sampai berdarah, sampai lecet kakimu ya Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Afala akunu abdan syakura. Apakah aku gak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Subhanallah. Itu sholatnya Nabi. Kayak sih sholat kita sih ya kalau ngikutin Nabi jauh dah, tapi paling tidak kita bisa bangun walaupun gak seperti sholatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok sampai berdarah kaki, sampai panjang, sampai lecet kakinya? Karena panjangnya sholat Nabi di rakaat setelah kuliah dan kulhu. Jadi yang pertama pendek, yang kedua biasanya Rasulullah panjang. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Yaman dalam riwayat Imam Muslim, kata Hudzaifah, shallaitu ma'a Rasulillah fil lail. Aku dulu pernah ikut sholat bersama Nabi di waktu malam, di tahajud. Faqara'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Waktu itu Nabi Muhammad baca suratul Baqarah. Aku kira Nabi Muhammad berhenti setelah sampai di 100 ayat. Ternyata 100 ayat terus bablas Nabi Muhammad tidak berhenti. Sampai terakhir surat Al-Baqarah 286 ayat. 286 ayat Al-Baqarah Rasulullah berdiri. Hudzaifah bin Yaman tetap ikut. Kemudian aku kira Rasulullah ini bakal ruku setelah Al-Baqarah. Ternyata nerusin di surat Al Imran. Aku pikir Al Imran berhenti di ayat 100, tapi terus lagi sampai 200. Al Imran 200 ayat. Berhenti, enggak berhenti. Saya pikir setelah Al Imran sujud ruku, ternyata lanjut lagi An-Nisa. Kalau kita kira-kira imam kayak begitu gimana Pak di sini Pak? Nah, kalau ada imam bacanya Al-Baqarah. Ya. Saya rasa besok lagi jadi imam, makmumnya udah kagak ada semuanya. Bubar, yo dia imam tuh baca Al-Baqarah urusannya kabur semuanya orang. Jangankan imam, jangankan makmum, jangan-jangan imam juga nggak mau, keberatan. Ini luar biasa Nabi Muhammad, malam panjang Rasulullah. Kadang-kadang aku lihat Rasulullah, kata Aisyah, kalau lagi capek setelah baca ini sholatnya malam Rasulullah kalau lagi perang, habis perang, karena Rasulullah seumur hidupnya nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sampai meninggal Rasulullah nggak pernah meninggalkan sholat tahajud. Tapi Rasulullah kalau terlalu capek, maka di waktu sepertiga malam dia bangun, kemudian dia seperti tadi bersiwak, berwudu, kemudian dia sholat 2 rakaat kuliah kulhu, kemudian dia berdiri lagi, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kemudian Rasulullah sambil bergerak duduk, Dzalikal kitab, terus diterusin ayatnya. Jadi waktu berdirinya Al-Fatihah berdiri, waktu baca ayat 10-20 ayat dicapai dia duduk, tapi diterusin dia baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal. Terus kalau dia mau bangun dari mau ruku baru dia berdiri lagi.
diterusin lagi terus ruku, bangun, sujud sampai berdiri lagi. Waladhdallin amin. Kemudian dia baca misalkan idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza, sambil duduk Rasulullah. Sampai udah mau habis berdiri lagi Rasulullah SAW. Baru dia ruku. Begitulah cara Rasulullah SAW, saking pengen panjang sholat di malam hari. Luar biasa junjungan kita Nabi Muhammad. Berarti kalau ada yang nggak kuat berdiri, boleh begitu. Allahu Akbar. Setelah baca surat Al-Fatihah, kemudian baca surat, dia boleh duduk sambil dia baca terus dibaca. Boleh. Ini adalah seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah biasanya sholatnya dua. Kalau Rasulullah berapa rakaat Rasulullah, berapapun sholat yang didirikan di malam hari tahajudnya Rasulullah biasanya dua. Seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah kaifa nusallil lail? Kata Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, kalau saya pengen tahajud berapa rakaat? Bagaimana caranya mendirikannya? Apa kata Nabi Muhammad? Sholatul laili mathna. Sholat malam dilakukannya dua. Tapi kalau ada 4 sekaligus boleh, tapi lebih afdol dua. Sholatul laili mathna. Riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya Rasulullah, kalau saya pengen sholat malam bagaimana caranya? Kata Rasulullah, sholatul laili mathna. Sholatnya dua. Lalu Rasulullah biasanya Ustaz kalau sholat tahajud berapa rakaat? Kata Abdullah bin Abbas, aku pernah melihat Rasulullah sholat 10 rakaat tahajud, witir 3, berarti 13 rakaat setiap malam. Tapi kata Aisyah, aku pernah lihat Rasulullah 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, berarti 11 rakaat, berarti sekitar 11 atau 13 rakaat dari jam 1/3 malam sampai subuh baru selesai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apa yang biasa dibaca oleh Nabi di waktu tahajudnya? Rasulullah banyak membaca istighfar, bahkan ada doa khusus untuk meminta ampun di sholat tahajud. Dan Rasulullah di tahajudnya suka ngedoain kita supaya diampuni umatnya kita. Di malam tahajudnya Rasulullah, tiap malam Rasulullah bertahajud ngedoain kita. Ya Allah, kalau kita berapa banyak ngedoain Nabi tiap malam ngedoain kita supaya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Makanya kalau kita puji Nabi Muhammad ini malam, belum ada seberapanya dengan Rasulullah. Kita ingat sama Nabi di malam, berselawat sama Nabi. Nabi tiap malam ngedoain kita. Wajar kalau tiap malam kita berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah di malam hari pernah berkata, Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, kasih sayangi dia ya Allah. Aisyah mendengar doanya Nabi di waktu tahajud, keluar Aisyah, kebetulan Aisyah dengar Rasulullah ngedoain, ya Allah ampunilah Aisyah, kasih sayangi Aisyah. Aisyah dengar begitu keluar senyum-senyum Aisyah. Ditanya sama Rasulullah, kenapa ya Aisyah, apakah engkau gembira dengan doaku? Tentu ya Rasulullah, siapa yang gak girang didoain menak kamu, didoain sama Nabi supaya dikasih sayangi, supaya diampuni aku oleh Allah. Ya Rasulullah, sungguh aku gembira dengan doamu itu. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, doa seperti itu juga yang aku panjatkan tiap malam untuk umatku. Subhanallah, doa yang seperti itu aku panjatkan juga untuk umatku. Oleh karena itu keterlaluan kalau ada orang yang tidak ingat sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua dijadikan orang-orang yang ingat selalu kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal Alamin. Itulah secara singkat bagaimana bermalam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada ulama mengatakan, Ustaz, fadilah tahajud itu apaan sih? Kalau kita lihat ada 16 fadilah daripada qiyamul lail tahajud. Saya tidak sebutkan semuanya. Yang paling penting yang pertama, menggugurkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di hari itu. Habis dosa kita di hari itu. Dari pagi kita bangun sampai kita malam tidur lagi, dosa kita nggak tahu begitu banyak, bersih semua dengan tahajud kita. Yang kedua, orang yang suka tahajud wajahnya dikasih cahaya oleh Allah, nur. Orang demen aja ngelihatnya, tuh orang pas-pasan, nggak cakep banget, tuh orang kagak cantik banget, tuh orang kagak ganteng banget. Tapi kalau sering tahajud, orang ngelihatnya demen, nggak ngebosenin dan ngenakin untuk dilihat. Itulah akibat daripada tahajud. Yang ketiga, orang itu akan dihilangkan kegundahan hati. Siapa yang gundah hatinya, ruwet, kagak ketahuan sebabnya, duit ada, pejabat iya,
banyak apa yang diinginkan ada, tapi ternyata ada kesumpukan dalam hati, nggak ketahuan apa yang harus dilakukan. Coba sholat tahajud akan dicabut, akan dihilangkan kegundahan hatinya. Bahkan orang yang tahajud, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan dikabulkan hajat-hajatnya. Orang yang tahajud, hajat-hajatnya dikabulkan. Bapak ibu kalau punya hajat yang nggak pernah bisa dicapai, hajat ini nggak pernah dibagi usaha, nggak berhasil terus, coba istiqomahkan tahajud. Kata para ulama, paling lama 40 hari, paling lama. Sebesar apapun hajatmu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahajud. Bahkan yang terakhir, tahajud bisa mengalahkan musuh-musuhmu. Musuh-musuh kita akan dilemahkan oleh Allah kalau kita sering tahajud. Rasulullah kalau ada mau perang, seperti perang Badar, Rasulullah waktu mau perang Badar, pasukan muslimin 313, pasukan musuh 1000, pasukan muslimin senjatanya seadanya, pasukan musuh lengkap. Rasulullah bangun di malam itu, dikatakan di dalam sejarah, Rasulullah bangun di malam hari, sepertiga malam dia bangun di bawah pohon korma. Rasulullah tahajud. Di dalam sujudnya, setelah itu Rasulullah berdoa, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Rasulullah zikirnya ya hayyu ya qayyum sampai datang waktu subuh. Dia baca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum sampai datang waktu subuh. Kemudian dia sholat qabliyah, kemudian dia sholat berjamaah. Perang ternyata Allah berikan bantuan, dan setiap perang Rasulullah malamnya pasti tahajud dan selalu membaca ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Berarti kalau kita ada permusuhan yang luar biasa terhadap sesuatu yang kita ngeri, ini lawan kita berat, kata Rasulullah, tak usah takut, kata ulama, qiyamul lail. Lalu di malam hari itu perbanyak membaca ya hayyu ya qayyum. Insya Allah Allah akan berikan bantuan pertolongan untuk mengalahkan musuh kita. Itulah yang diajarkan Rasul. Ada 17 hikmah daripada tahajudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita semuanya walaupun tidak bisa plek seperti Nabi, nggak bisa mencontoh Nabi 100%, paling tidak kita usahakan dalam satu malam kita bisa mendirikan atau menjaga sholat kita walaupun cuma 2 rakaat. Insya Allah Allah akan bangkitkan kita nanti di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dijanjikan oleh Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah kita semuanya dibukakan pintu taufik hidayah kita, sehingga kita semuanya bisa mencontoh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa menerapkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya Allah, apabila saat ini dan kemarin-kemarin kita masih sulit untuk menggerakkan badan kita, kaki kita, anggota tubuh kita untuk menghidupkan malam, maka hari ini, besok dan seterusnya berikan kami taufik hidayah untuk bisa menghidupkan malam kami dengan beribadah kepadamu ya Rabb, sehingga Engkau berikan kepada kami kemuliaan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ومجد وعظم أكرم حقنا عليها ناهي أوليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. آمين آمين آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.